semua mata sekarang tertuju ke Indonesia kan. Dengan ada pemain-pemain yang bagus yang kita bahas tadi, dengan Jai bermain di Serie A, ada bermain di Bundesliga, ada bermain di Ligue 1 Prancis, itu kan suatu hal yang luar biasa buat kita. Kira-kira untuk peluang kita juara di sana gimana, Bung? Karena kan sekarang kita belum ada pelatih sampai sekarang kan. Iya, FIFA Asian Cup itu akan bermain di 2026. Ya, itu adalah ide dari Gianni Infantino, Presiden FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional. Ya, dia ide bahwa bikin itu di Asia biar sepak bola Asia lebih bergairah. Ya. Dan itu juga bisa mendatangkan banyak penonton ke stadion. Kenapa? Karena itu di bawah naungan FIFA. Namanya kalau sudah di bawah naungan FIFA, pasti semua akan ikut dalamnya. Kompetisi-kompetisi di Eropa itu pasti akan memberikan pemain-pemainnya, tidak akan menahan itu, harus memperkuat negara masing-masing. Dan itu diambil di masa jeda internasional yang namanya FMD. FMD itu FIFA Match Day. Nah, dalam setahun FIFA Match Day itu ada di bulan Maret, ada di bulan Juni, ada di bulan September dan Oktober, dan November. Itu FIFA Match, itu kalender tuh. Biarkan semua tahu tuh apa tuh FIFA Match Day, itu ada kalender. Nah, kita bicara dengan FIFA ini bagus, terobosan yang oke. Sehingga kita kan kalau di ASEAN ini ada namanya Piala AFF. Seakan-akan berbenturan dengan ASEAN Cup ini yang dibuat oleh FIFA. Nah, tergantung apakah ini mesti dileburkan, AFF tidak ada, FIFA ASEAN Cup ini yang akan dimainkan, karena kan itu lebih resmi, lebih akan dilihat oleh orang karena poinnya akan menentukan peringkat FIFA kita. Kalau di AFF kita nggak pernah juara, selain 6 kali juara, 6 kali runner up. Jadi itu yang sulit bagi kita. Kenapa kita tidak bisa? Karena kan Jai Isyes misalnya, Emil Audero nggak mungkin bermain di sana, tidak diizinkan karena tidak di bawah naungan FIFA. Itu nggak dikasih oleh klub. Tetapi kalau FIFA Asian Cup itu pasti klub akan mensupport, kasih, apalagi bermain di FMD, FIFA Match Day, dilepas semua pemain, wajib. Jadi mereka bisa memperkuat Indonesia. Kesempatan buat Indonesia juara terbuka, besar, dengan kondisi, dengan kualitas pemain-pemain kita yang tidak terbantahkan lagi, kita bisa ambil untuk bisa menjadi juara pertama kali dalam sejarah ketika FIFA Asian Cup berlangsung di Asia Tenggara. Nah, itu kapan? Banyak tanyakan. Itu dicoba di antara Maret, April, kemudian di Juni, bisa dicoba di situ. Di September, Oktober, ya itu akan terjadi di sana. Nah, selain FIFA Match Day, saya pikir ada juga salah satu terobosan lain, ya. Mungkin Raisa akan menanyakan dan Safira tentang FIFA Series, ya kan? Itu ada juga. Jadi tuan rumah juga kita. Iya, dan dituju sebagai tuan rumah. Jadi itu lebih enak. Wah, top itu. Kalau sudah bicara FIFA Series ini lebih di atas dari FIFA Asian Cup. Iya. Kenapa? Karena itu melibatkan antar konfederasi. Jadi Indonesia sebagai tuan rumah ditunjuk nih oleh Giovanni. Tapi ini luar biasa kita. Kita harus mensyukuri. Ya, nggak gampang menjadi tuan rumah. Kenapa kok bisa? Gampang? Iya, begitu FIFA bisa menunjuk kita sebagai tuan rumah, saya juga kaget. Dan pasti ini akan diapresiasi oleh Pak Ketua Umum dan dunia juga akan bisa melihat. Itu hanya beberapa negara, Australia yang ditunjuk nanti 2026, Indonesia, mungkin Azerbaijan, ya, ada mungkin Kazakhstan, Puerto Rico, dan Indonesia. Nah, kita sebagai tuan rumah nantinya dalam undian itu bisa aja kita ketemu dengan wakil Eropa. Wakil Amerika Latin, wakil Afrika. Wah, itu peluangnya kita bisa banyak, peluang untuk bisa menonton pertandingan itu luar biasa. Kalau dari Eropa tuh yang datang tim-tim top kan, dari Amerika Latinnya tim top. Wah, itu kita datang ke GBK lah. Kita nonton semua. Faktor kita bisa dipilih jadi tuan rumah kenapa, Bung? Ya, saya pikir ya ini satu juga itu kedekatan Ketua Umum kita kan Pak Erik juga dengan Gianni Infantino, untuk friend-nya kuat. Ya, soulmate mereka tuh. Sangat dekat, nggak gampang loh. Itu faktor terbesarnya. Faktor besar di situ. Dan kita kan sudah ada kantor FIFA di Jakarta kan ada dibuat oleh Pak Eri waktu itu. Kita punya kantor perwakilan Jakarta. Jadi memang oke lah, bagus ya buat kita. Dan FIFA memang respect dengan kita ya karena kita punya Ketua Umum Pak Erik yang bisa melakukan itu dengan baik. Ya.
Nggak gampang untuk mengajak seorang ketua FIFA gitu untuk ngopi-ngopi di Paris atau di Zurich itu nggak gampang. Pak Erik bisa melakukan itu. Jadi kalau ada yang bisa mengatakan sekarang ya Erik out, boleh aja dia out. Tetapi ada nggak figur yang bisa menggantikan dia? Siapa? Kita siapin aja dulu. Belum ada nama Belum yang bisa ada yang gantiin. tidak ada satu orang pun yang bisa punya hubungan kuat dengan FIFA. Apalagi dengan Mr. Gianni kan. Kemudian kita bisa menunjuk, itu luar biasa loh. Kita harus manfaatkan itu untuk bisa menonton semua ke GBK. Karena pasti GBK yang akan di stadionnya akan dipakai untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan yang FIFA Series. Dulunya ini FIFA World Series namanya. Sekarang sudah FIFA Series. FIFA Series. Kenapa Bung dirubah, Bung? Iya, ya cuma soal nama aja. Nama aja. FIFA Series ini. Dan itulah saya bilang kita beruntung kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Makanya ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kesempatan kapan lagi misalnya kita melihat tim-tim top Eropa yang akan bermain di kita, tim Amerika Latin yang akan bermain di kita kan nggak ada lagi. Ini kesempatan. Apalagi sudah ada FIFA Asian Cup nantinya. Nah, kalau bicara dengan FIFA Series ini rencananya itu di antara antara Maret dan April. Tahun depan berarti. Tahun depan 2026. Nah, itu di masa FIFA Wednesday juga. Nah, Asian Cup itu mungkin akan berlangsung di Juni misalnya atau di September, Oktober. FIFA Asian Cup yang tadi kita bahas. FIFA Series yang lebih dulu rencananya di situ. Nah, itu bagus. Kalau FIFA Asian Cup itu 11 negara yang ikut. Ya, termasuk Indonesia, Timur Leste, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar kan, Vietnam, Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia. Nah, itu yang akan ikut semua. Tapi kalau di series ini, yang lain nggak bisa ikut. Susah untuk ikut. Kecuali Indonesia, sama wakil Eropa, sama wakil Afrika Selatan, wakil Amerika Latin atau Oceania. Nggak ada misalnya Vietnam di situ, Thailand akan di situ, nggak mungkin. Jadi cuma pilihan-pilihan. Itu pilihan dari FIFA yang akan pilih. Nah, formatnya seperti apa nanti akan ditentukan pada bulan Januari. FIFA akan bisa melihat itu format seperti apa. Tapi yang pasti kita harus bisa menyambut FIFA Series ini dengan sukacita, dengan gembira. Gembira. Tapi kan jarak dari FIFA Series ke AFC itu kan deket-deket ya, Bung ya. Ini cukup gak sih kira-kira waktunya? Sedangkan sampai detik ini kita belum ada pelatih untuk. Pelatih kan sudah nanti diumumkan. Tapi sekarang berarti diam-diam udah pada latihan. Sudah pelatih itu kan lagi digodok sekarang. Makanya saya bilang tadi di awal Pak Sumardi sebagai ketua BTN dan Alexander Swiers di Direct itu sudah akan ditunjuk berangkat ke Eropa. Ada beberapa esko juga yang akan diajak. Tujuan mereka menginterview, kemudian secepat ini di bulan Desember ini paling tidak sudah diumumkan siapa pelatih itu. Nah, dia boleh mulai bekerja itu pada bisa saja di Januari 2026. Baru mulai kerja di Januari. Untuk menyambut bulan Maret yang kita bahas tadi, Maret April itu karena ada FIFA Matchday, FIFA Series. Nah, dia sudah bisa melihat di situ. Jadi cukup waktu buat pelatih baru untuk bisa menangani itu. Itu waktu yang cukup, Bung. Cukup. Untuk semuanya itu, dua-duanya. Apa ada salah satu yang diprioritaskan? Dua bagus, dua prioritas. Kalau FIFA Series itu kan di Maret. Kalau satu bermain di Juni nggak apa-apa kan. Dan wajib semua klub itu pada saat jeda internasional memberikan pemainnya, tidak boleh menahan, melepas untuk tim nasional. Jadi bisa lah di antara bulan Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan untuk itu bisa lah. Pemain-pemain kita berlimpah bagus-bagus, ya kan? Yang ada di luar abroad, yang bermain juga di Liga Super kita, bagus-bagus. Jadi bisa tinggal dipilih aja oleh pelatih baru kan. Cuma kita tunggu siapa sosoknya, ya kita lihat nantinya untuk diumumkan. Kita tunggu nih pemirsa. Berdebar-debar ya kan? Siapa ya? Jadi ikut tergegar ya? Iya dong, betul. Tapi Bung, di antara FIFA Cup sama mungkin FIFA Series, lawan yang paling berat nih kira-kira untuk Indonesia mana, Bung? Kalau Asian Cup misalnya, Asian Cup ya karena ini Asia Tenggara, kalau bicara siapa yang paling berat, Thailand, Vietnam, itu kan tim-tim yang selama ini sulit untuk kita kalahkan. Ya, tapi kalau dengan adanya Jai Isyas dan kawan-kawan, ya Vietnam kita udah bisa kalah. 2 kali bahkan. Di putaran kedua kalah Vietnam. Di Jakarta 1-0, di sana, di Hanoi kita pukul 3-0 dia kan. Itu Jai Isyas sudah ada, Tom Hai sudah ada. Udah bagus, Orat Mangun sudah ada di sana. Jadi, saya pikir untuk level Asia Tenggara kita ada di atas. Untuk level Asia Tenggara, itu FIFA Asian Cup. Tapi kalau di FIFA Series, itu kuat semua yang datang. Iya, susah. Ya. Kuat-kuat semua yang datang. Jadi peluangnya kira-kira berapa persen? Tapi karena kita tuan rumah bisa membuat kejutan. Bisa membuat kejutan. Argentina juara dunia. Hanya baru beberapa bulan juara dunia di Qatar. Datang ke Indonesia kan tanpa Lionel Messi. Dan belum ada Jai Isyas kita, belum ada Emil Audero, Martin Paz belum ada. Calvin Verdong belum juga. Kita hanya kalah 2-0. Main di GBK. 2-0 itu
masuknya? Dengan Argentina juara dunia yang baru mungkin 2-3 bulan juara, Oke. datang dari Cina, dia datang ke kita. Mm. Cuma 2-0, susah payah dia main. Yang kiper kita siapa? Hernando Ari. Yang tidak mungkin levelnya mungkin kalau bicara dengan Emil Audero dan Martin Bas masih kalah kan. Hernando Ari. Itu pun mereka dapatkan Paredes bisa nembak dari luar kotak penalti. Di belakang itu cuma Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho, ya kan. Mereka punya tuh Alex Ganarzo, bagus-bagus semua. Argentina loh, cuma minus Di Maria sama Messi yang nggak datang. Selebihnya dibawa oleh Lionel Scaloni, pelatih mereka, bermain di Jakarta. 2-0 itu luar biasa. Untuk ukuran itu luar biasa. Orang bilang, iya Argentina kita bisa 10-0. Bisa berapa? Bagus. Argentina nggak mana bisa mau ini. Tapi kita 2-0. Nah itu baru begitu kan, contoh level. Sekarang kita sudah banyak. Sudah Jai ada, Calvin Verdong, Tom Haye, Joe Pelupesi, Ole Romani, sudah ada, Miliano Jonathan, bahkan sudah punya Kevin Dix. Apa yang kurang lagi? Dean James kita ada, Justin Hubner. Udah oke. Jadi kalau bermain dengan antar konfederasi, kita bisa membuat kejutan. Siapapun yang datang ke Indonesia bisa. Jadi mau dari wakil Oceania kah, atau wakil Afrika, wakil Eropa, mau saya bilang Eropa kuat, atau Amerika Latin, memang dua ini kan negara sepak bola yang kuat. Tapi kita bisa membuat kejutan. Kita bisa melawan mereka dengan kualitas yang ada saat ini. Apalagi kalau pelatih yang bagus, yang memang cocok dengan kita. Misalnya Giovanni Broncos, Gio, atau Capazzi, atau siapapun itu. Ya karena kan ada nama-nama lain juga. Ada yang bilang Jesus Casas lah, Paulo Bento lah, Portugal kan, Jesus Casas Spanyol kan. Itu bisa akan datang, ya siapapun itu. Saya pikir kalau dengan materi pemain seperti ini, untuk di FIFA Series, kita bisa membuat kejutan-kejutan besar. Gitu saya pikir. Iya. Oke. Tapi kelebihan untuk Indonesia, Bung, ketika di tuan rumah, apa Bung? Kelebihan untuk Indonesia yang mungkin manfaat yang akan kita dapatkan? Ya, kita pasti akan dapat banyak pelajaran kan dari situ. Pelajaran dari tim-tim yang kuat, ya seperti datang dari Eropa, dan kemudian kita bisa memanfaatkan ini sebagai ajang untuk pembuktian bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik. Kan tidak mudah untuk ini. Kan ini sebagai ujian juga. FIFA juga akan melihat sebagaimana bagusnya Indonesia melakukan suatu penyelenggaraan yang baik ya. Semua tentunya, keamanannya, servis tim tamu yang datang kan, semua yang harus bisa dilihat. Tapi kita keunggulannya apa? Penontonnya oke. Jadi atmosfer GBK itu kan tahu sendiri kalau penonton itu kan ada Ultras, ada La Grande, supporter-supporter kita bisa menyatu di sana, kemudian memberikan dukungan terhadap timnas. Itu yang tidak dimiliki di negara-negara lain. Mungkin salah satu juga tujuan FIFA menunjuk kita karena itu. Karena atmosfer penonton kita tuh luar biasa. Bahkan sudah ada keluarga yang datang bawa istri, suami, anak, ponakan datang ke stadion untuk menyaksikan. Itu hal yang bagus, sangat positif. Untuk datang ke GBK tidak dulu-dulu susah untuk datang anak-anak kecil di bawah. Takut kan kalau ada kerusuhan, tapi sekarang kan sudah kayak entertain yang jadi. Jadi itu yang terlihat bahwa sepak bola Indonesia supporternya sudah lebih baik ya, dewasa. Kemudian kita kan sekarang sudah nggak seperti dulu lagi. Beli tiket langsung sembarangan. Sekarang sudah harus ada Garuda ID namanya. Kalau lu nggak punya Garuda ID, jangan harap untuk bisa masuk kan. Mesti lewat sistem Garuda ID itu kan. Terdaftar dulu, tuh ada lihat face lu, itu bisa masuk cocok. Jadi ketahuan kalau masuk stadion ada yang bikin huru-hara, ketahuan dari situ. Cepat ada yang pencopet dan segala macam dalam stadion, bisa ketahuan karena punya Garuda ID itu. Jadi sudah lebih dilihat dengan bagus ke arah profesional. Nah, kita akan coba mungkin di FIFA Series ini untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik gitu. Oke, berarti Bung nanti nonton, Bung. Ya harus dong. Safira mesti nonton itu. Raisa mesti nonton. Semua yang ada di sini juga nonton, Bos. Semua bareng-bareng nonton bisa lihat. Gitu. Buat orang yang mungkin ragu-ragu buat nonton ya. Iya. Apa sih benefit penonton tuh ke timnas tuh gimana? Energinya kah? Semangat? Lah iya dong, pasti semangat semua kan menyaksikan timnas. Semua akan tergila-gila kan, apalagi cewek-cewek sekarang, wah melihat ganteng-ganteng yang main di lapangan tuh, wah ingin foto-foto, tanda tangan. Itu yang membuat ada sesuatu yang baru. Bahkan bisa melihat kan di hotel tempat penginapan mereka aja penuh. Dinungguin ya? Dari subuh aja udah datang tuh, nongol tunggu mereka mau keluar tuh latihan. Tuh Pak, wah itu luar biasa, nggak ada seperti dulu-dulu begitu kan. Untuk bisa nunggu mereka tuh berjam-jam juga nggak masalah.
Yang penting gue bisa lihat nih Kevin Dix nih, Tuh, ya kan, keluar Jay, dari hotel. keluar kan, wah ganteng-ganteng semua kan, klimis semua, gagah-gagah semua, Tinggi-tinggi ya. tinggi, Lebar-lebar cakep, bahunya. cakep semua. Nah itu pemandangan yang bagus untuk tim nasional kita, sehingga supporter tuh pingin nonton, Oke. pingin nonton melihat pujaan mereka akan bermain. Beli jersey, beli kostum kan seperti ini, ada nama di belakang tuh kebanggaan. Iya, betul. Untuk itu laku kan, begitu. Jadi manfaatnya untuk kita banyak, untuk tim nasional kita ini banyak lah nantinya, gitu. Bung, kan di AFC ini mungkin lawan yang cukup tangguh itu dari Singapura sama Filipina ya, Bung. Yang bagus terus itu kan tadi kalau nggak salah Thailand, Filipina. Kalau di ASEAN itu menjadi lawan bagi kita ya Vietnam sama Thailand. Oke. Vietnam sama Tapi Thailand. Thailand masih nomor 1 ya? Untuk menjadi lawan kita. Kalau di Asia Tenggara ya kita lah yang bagus. Yang seimbang lah. Kalau seimbang ya Thailand sama Vietnam ya. Malaysia juga, ya cuma Malaysia kan ada kasus kemarin. Iya, kemarin. 7 pemain mereka yang dianggap ilegal itu kan, dokumen-dokumen nggak benar sampai FIFA bans mereka. Mereka pingin ikut gaya Indonesia. Cuma kita kan lebih jelas, kita punya darah keturunan kan, enak kakek neneknya memang sama semua ada. Kalau mereka kan enggak gitu. Tapi apa mereka dibolehkan untuk tetap ikut ASEAN? Siapa? Yang pemain-pemain Malaysia. itu? Malaysia bisa, tapi kan yang selesaikan pemain itu dulu nggak masalah boleh. itu, iya. FAM-nya itu didenda oleh FIFA kan, 7 pemain itu kan dihukum bayar uang, kemudian 12 bulan tidak bisa boleh bermain. Dimanapun. Iya, jadi tamparan buat negara lah, malu lah Iya. dengan cara-cara seperti itu kan. Nah, kita yang lebih elegan ya Indonesia dengan cara-cara seperti itu. Jadi kalau bicara siapa, Thailand, Vietnam. Nah, sekarang harus hati-hati dengan Filipina. Iya, mulai Kenapa naik tuh? ya. Karena Filipina lagi oke bagus kan, pemain-pemain naturalisasinya juga bagus-bagus. Jadi dia akan menjadi ancaman untuk 1-2 tahun ke depan karena mereka membenahi dengan baik. Dan mereka juga akan ikut gaya seperti Indonesia. Jadi jangan cepat kita terbuai dengan apa yang sudah ada, walaupun kita punya Jai, punya Emil, Martin Paes, Kevin Dix semua ya, Calvin Verdong, tapi harus tetap menjaga itu, lihat tuh dengan perkembangan dari Filipina. Ini bagus-bagus mereka cara merekrut pemain juga. Selain dari pemainnya, apalagi Bung yang membuat faktor dia kemungkinan akan naik? Ya iya, karena memang ya semua dari pemain mereka yang rekrut, ya pelatih mereka yang bagus, ya kemudian dukungan dari federasi, semua kan itu harus ada dampaknya kan. Yaitu mungkin mereka bisa membentuk tim yang kuat. Itu aja, punya pelatih yang bagus, punya pemain yang bagus, makanya mereka pilih yang terbaik. Karena mereka tahu sulit untuk bisa bersaing dengan Indonesia tanpa mereka merekrut pemain-pemain yang bagus. Akan diseleksi dengan baik oleh mereka, sehingga bisa memberikan persaingan ke Indonesia. Karena semua mata sekarang tertuju ke Indonesia kan. Dengan ada pemain-pemain yang bagus yang kita bahas tadi, dengan Jai bermain di Serie A, ada bermain di Bundesliga, ada bermain di Ligue 1 Prancis, itu kan suatu hal yang luar biasa buat kita. Jadi sorotan buat Indonesia wajar lah. Gitu. Keren ya, berarti kita termasuk lawan yang mungkin cukup tangguh untuk mereka. Iya.